Shalom. Lebih dari 2000 tahun lalu, Tuhan yang Maha Mulia sudah berkenan untuk lahir ke dunia sebagai manusia biasa, supaya oleh kedatangannya kita yang percaya kepadanya bisa menerima keselamatan yang kekal. Tetapi Dia juga berjanji untuk datang kembali menjemput kita untuk masuk kepada kerajaannya yang kekal. Karena itu, tema Natal kita tahun ini adalah Datanglah Tuhan Yesus. Marilah kita merayakan Natal tahun ini sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Selamat beribadah dan merayakan Natal di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam hidup kita dan akan datang kembali untuk kita bersama Home Ministry. Let's start from home. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari Natal ini kita mau bersuka cita bersama-sama merayakan kelahiran-Mu, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia bersama-sama untuk menebus dosa kita bersama dan memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, mau bersorak-sorai, bersuka cita di hari raya ini yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, bahkan dimanapun kami berada, untuk kami boleh merasakan sukacita Natal pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan, semua yang siap bersuka cita, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang raja yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Mari kita sembah Dia, Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Raja
lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, salam salam. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan sendirilah yang telah memberikan suatu pertanda kepada kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan.
Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya sudah menyampaikan, yang paling penting dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus itu adalah kita merayakan Mesias itu telah lahir. Juru selamat itu telah datang. Yang paling penting dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus itu, kita merayakan bukan cuma Yesus itu datang 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Yesus itu lahir dalam kehidupan kita. Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya kemarin tanggal 24 Desember dalam ibadah minggu. Dan saat ini 25 Desember saya ingin melanjutkan khotbah tentang orang Majus. Datanglah Tuhan Yesus. Kita belajar dari tanda-tanda yang diterima oleh orang Majus. Kemarin saya sudah menyampaikan 2 poin buat kita. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan tanda-tanda yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak tanda yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Entah itu tanda mujizat, entah itu tanda lewat pergumulan hidupmu, entah itu tanda lewat berkat yang engkau terima, entah itu tanda lewat hamba Tuhan, entah itu tanda lewat khotbah yang saudara dengar, entah itu tanda lewat pujian penyembahan. Tapi kita harus peka untuk memahami tanda-tanda dari Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Yang kedua saya sudah sampaikan, bahwa orang Majus itu adalah orang kafir, orang goyim di mata orang Yahudi. Mereka adalah keturunan Kedar dan Nebayot, datang dari timur, datang dari daerah Mesopotamia, datang dari Persia. Melakukan perjalanan yang jauh dengan hanya melihat bintang itu sebagai tanda. Tapi tujuan mereka datang pada ayat yang kedua dari Injil Matius pasal yang kedua adalah datang untuk menyembah. Tujuan mereka jauh-jauh datang hanya untuk menyembah, saudara. Menjadi orang percaya, tujuan utamanya adalah menjadi penyembah. Menjadi penyembah Tuhan. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Menjadi orang yang takluk dalam hadirat Tuhan. Menjadi orang yang ada di bawah otoritas Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan khotbah saya itu. Kita berdoa. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang sampai selama-lamanya, biarlah namamu dipermuliakan. Biarlah namamu ditinggikan. Biarlah namamu diagungkan. Karena kami percaya, tidak ada nama lain di dunia ini yang memberi kami keselamatan, kecuali di dalam nama Yesus. Segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kuasa nama Yesus. Karena itu kami ada di tempat ini. Kami menyembahmu. Kami menjadi penyembah-penyembahmu ya Tuhan. Karena itu kami minta, biarlah Tuhan mengurapi kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam segala keadaan kami. Dalam segala masalah kami. Bahkan dalam kondisi kami yang sakit, jamahan Tuhan kami harapkan terjadi. Mujizat Tuhan kami harapkan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menerima kesembuhan Tuhan itu. Jadilah kami sembuh oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita sudah membaca firman Tuhan. Dan kali ini saya ingin melanjutkan khotbah saya Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Kita mulai dengan ayat yang ketiga, melanjutkan khotbah saya yang kemarin. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin mulai dengan sebuah kisah, dengan sebuah cerita tentang Herodes dan seluruh Yerusalem. Yerusalem saya sudah sampaikan itu adalah pusat dari penyembahan kepada Tuhan buat orang Yahudi. Karena di situ adalah bait suci. Di situ berkumpul orang-orang yang expert. Orang-orang yang betul-betul memahami firman Tuhan. Orang-orang yang betul tahu tentang nubuatan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah melotok ketika baca firman Tuhan. Ini orang-orang luar biasa. Ini sarangnya Yerusalem. Tetapi saudara, ketika orang Majus itu datang, orang goyim di mata orang Yahudi, orang kafir di mata orang Yahudi, orang yang tidak percaya di mata orang Yahudi, dan kemudian mereka menyatakan bahwa mereka telah melihat tanda bintang itu, bahwa Raja Mesias yang dijanjikan itu sudah lahir, dan mereka datang untuk menyembah. Maka raja itu gempar, satu kota Yerusalem itu gempar, saudara. Luar biasa. Orang yang di tengah pusat penyembahan, orang yang sehari-hari ada di altar Tuhan, orang yang sehari-hari datang ke bait suci, ternyata tidak cukup peka untuk melihat tanda Tuhan. Ini tragis, saudara. Kalau saudara menjadi Kristen, gak penting berapa lama saudara menjadi Kristen. Kalau saudara klaim saudara orang percaya, tidak penting berapa lama saudara sudah percaya. Tapi yang lebih penting saudara adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kepekaan kita dalam memahami tanda kedatangan Tuhan itu. Tanda bagaimana tanda-tanda itu sudah diberikan. Kepekaan kita itu menanggapi hal-hal itu. Apakah kita cukup percaya? Ataukah kita sama seperti Raja Herodes? Sama seperti pemuka-pemuka agama Yahudi. Mengerti, tahu firman Tuhan, tahu, mengerti, sangat mengerti. Karena mereka tiap hari kerjaannya adalah menafsirkan firman Tuhan. Tiap hari kerjaannya mereka berdebat tentang firman Tuhan di bait suci. Kerjaan mereka merumuskan doktrin-doktrin firman Tuhan. Merumuskan dogma dan ajaran-ajaran. Tapi tragisnya saudara, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka baca. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka rumuskan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka bicarakan. Tuhan justru mengutus orang Majus yang tidak percaya. Dia tidak punya referensi-referensi sebanyak orang-orang ini. Dia cuma satu punya referensi yang diberikan Tuhan, bintang. Mungkin saudara merasa bahwa saudara bukan orang pintar. Mungkin saudara merasa saudara bukan orang yang mengerti banyak ayat firman Tuhan. Mungkin saudara cuma mengerti satu hal. Bahwa Yesus itu juru selamat telah datang. Telah datang buat saudara. Telah datang menjamah hidup saudara. Dan saudara pegang firman Tuhan itu. Dan saudara percaya dengan firman Tuhan itu. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu saat ini, saudara mungkin dikatakan orang yang naif. Orang yang tidak paham apa-apa. Yang paling penting saya ingin sampaikan, bahwa saudara paham tanda yang diberikan Tuhan. Satu tanda saja buat saudara. Saudara pegang itu sebagai keyakinan saudara. Saudara bergerak ambil keputusan untuk percaya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Karena belajar dari cerita orang Majusi ini, Herodes dan pemuka-pemuka agama Yahudi itu tidak percaya, saudara. Mereka tidak percaya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Perhatikan.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara perhatikan. Herodes mendengar berita itu, terjadi kegemparan luar biasa dan dia memerintahkan, kumpulkan ahli-ahlinya. Kumpulkan orang yang memiliki kapasitas. Kumpulkan orang-orang yang benar-benar paham untuk memberikan informasi yang benar kepada saya. Lahir di mana tuh raja? Wah, saudara. Maka kemudian berkumpullah orang-orang pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, semua dikumpulkan. Ketika mereka kemudian dikumpulkan, mereka kemudian memberitahukan kepada raja. Luar biasa saudara pengetahuannya. Luar biasa. Nggak ada perbantahan di antara mereka. Mereka sepakat bahwa nubuatan para nabi memberitahukan bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem. Spesifik dan tepat. Tapi ingin saya sampaikan hari ini, saudara jangan hanya tahu, hanya mengerti. Saudara luar biasa tahu Tuhan Yesus akan datang seperti ini. Tuhan Yesus akan datang dengan cara begini. Tuhan Yesus akan datang dengan tanda-tanda begini. Tapi saudara tidak menjadi bagian dari orang yang percaya. Itu tragis, saudara. Kita tahu semua nubuatan itu. Kita tahu semua firman Tuhan itu. Kita mengerti, bahkan kita bisa jelaskan. Tapi kita tidak percaya. Wah, alangkah malang nasib kita. Kalau kita hanya menjadi orang yang tahu Tuhan. Kita menjadi orang yang hanya mengerti tentang Tuhan. Tapi kita tidak menjadi orang yang percaya kepadanya. Menjadi orang yang menaklukkan diri di bawah otoritasnya. Menaklukkan diri di bawah kuasa kebenaran firman-Nya. Maka tragis sekali saudara hidup kita. Dibandingkan dengan orang Majus yang hanya punya satu pengetahuan, punya satu tanda itu, yaitu cuma punya pengetahuan tentang bintang itu, saudara. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya kitab sama seperti orang Yahudi. Mereka nggak punya kitab dan mereka nggak baca itu. Mereka nggak punya nubuatan para nabi. Saudara, saat ini kita melimpah dengan informasi. Melimpah dengan pengetahuan. Melimpah dengan firman Tuhan yang kita bisa akses dari mana aja. Kita bisa akses dari handphone kita. Kita bisa akses dari buku, kitab yang kita punya. Kita nggak kesulitan untuk mendapatkan hal itu. Nggak ada lagi kesulitan, saudara. Di mana-mana saudara bisa peroleh dengan mudah saat ini. Tapi semua fasilitas-fasilitas firman Tuhan yang kita punya, yang kita bisa baca dengan mudah, kalau itu tidak membuat kita percaya, maka itu percuma. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana saudara percaya firman Tuhan itu. Saudara percaya kebenaran firman Tuhan itu. Kalau saudara percaya, maka saudara melakukan. Kalau kita percaya firman Tuhan itu, maka kita akan mengerjakan firman Tuhan itu. Tapi kalau itu hanya sampai di pengetahuan, ya sudah selesai. Selesai aja di situ. Ya tahu, wah berdebat, jago. Tapi kalau saudara tidak bergerak untuk menyatakan bahwa saudara percaya. Percaya itu ditunjukkan dalam perbuatan kita. Saudara, kalau saudara kepercayaanmu tidak menggerakkan action dalam hidupmu, tidak menggerakkan perbuatan-perbuatan percaya itu, maka percaya itu mati.
Saudara punya iman itu luar biasa. Tapi iman kita harus menggerakkan kita menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Iman harus menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Iman bukan hanya dikonsumsi pribadi, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Enggak, iman harus mampu menggerakkan kita menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Bukan saudara perbuatan yang menghasilkannya, bukan. Tapi perbuatan-perbuatan kita adalah buah dari iman kita. Karena kita beriman, maka iman itu menggerakkan kita. Dari dalam dia bergerak, menggerakkan kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Saya ingat papa saya dulu ketika baru pertama kali bertobat sekitar tahun 80-an, saudara. Papa saya bertobat dan sungguh-sungguh terima Yesus. Apa yang terjadi ketika dia bertobat, saudara? Dia berubah secara luar biasa. Dari kampung saya untuk ke kota supaya dia bisa akses belajar firman Tuhan. Akses dari kampung saya ke kota. Itu untuk dia belajar firman Tuhan. Itu 25 kilo. Dan kalau sudah malam, saudara, nggak ada transportasi dulu di sana. Mobil penumpang, angkot di sana, kalau istilah sini angkot, itu sudah nggak ada. Jam 6 aja udah nggak ada. Jadi saudara, sedangkan di sana dia harus ke kota itu untuk belajar sekitar jam 7, jam 8, sampai jam 9. Jadi dari kota, dia mau kembali ke kampung sekitar jam 9, jam 10 malam, dia jalan kaki. Berdua dengan temannya. Mereka jalan kaki, saudara. Karena nggak punya fasilitas apa-apa. Mereka jalan kaki. Tapi mereka lakukan itu bertahun-tahun dengan penuh semangat, saudara. Mereka kemudian membentuk persekutuan doa. Orang-orang tua yang bertobat membentuk persekutuan doa. Dan kemudian berjalan keliling buat berdoa. Inilah perbuatan iman. Saudara percaya Yesus, saya percaya ada iman dalam diri saudara yang cukup besar menggerakkan kita, menggerakkan saudara yang percaya. Maka bergeraklah, hasilkanlah perbuatan-perbuatan iman. Kalau saudara percaya Yesus, saudara beriman kepada Yesus, di tengah dunia yang apatis ini, dengan perbuatan-perbuatan apatis mereka, yang ingin merontokkan imanmu. Saya sudah sampaikan, melawan itu yang pertama dengan penyembahan. Harus punya waktu penyembahan, saudara, penyembahan khusus dengan Tuhan. Tapi yang kedua, di tengah dunia yang begitu apatis ini, maka kita harus punya iman. Iman kita harus menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Tanggal 25 Desember ini, mari kita bergerak sesuai dengan percaya kita, sesuai dengan iman kita. Hasilkan perbuatan-perbuatan iman, karena engkau akan melihat perbuatan Tuhan ketika engkau bergerak dalam imanmu. Engkau bergerak dengan imanmu, maka engkau akan mendapatkan tanggapan Tuhan, yaitu engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena iman adalah perbuatan Tuhan yang ditanamkan dalam hidup kita. Iman yang kita miliki itu adalah perbuatan Tuhan yang menanam benih dalam hidup kita. Jadi ada benih perbuatan Tuhan lewat iman dalam hidup kita. Kalau kita bergerak lewat benih perbuatan Tuhan, maka saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang lebih besar. Jadi perbuatan iman kita itu adalah bagaimana kita kemudian mengaplikasikan perbuatan Tuhan lewat iman kita dalam hidup kita. Apabila engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar buat kita. Iman sebesar biji sesawi itu adalah perbuatan Tuhan yang ditanam, yang ditulis oleh Tuhan dalam hidup kita. Teman saya Pastor Valdo Miro pernah mengkhotbahkan tentang ini.
Bagaimana iman itu ditulis oleh Tuhan, ditulis sendiri oleh Tuhan. Jadi iman itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang menulis itu, menanam itu di dalam hidup kita. Kalau saudara punya iman, itu karena ditanam oleh Roh Kudus. Karena ditanam oleh Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah benih perbuatan Tuhan. Nah, benih perbuatan Tuhan dalam hidup kita harus kita kerjakan. Orang bilang kerjakanlah keselamatan. Seolah-olah keselamatan itu terjadi karena kita kerjakan. Bukan. Kenapa kita harus kerjakan keselamatan? Ini kan pertanyaan. Karena ayat 13-nya bilang bahwa karena Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita, baik keinginan maupun perbuatannya. Ini penting, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, Tuhan yang telah mengerjakan itu di dalam kita, baik keinginan, tapi kita perlu kemudian mengaplikasi. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita, maka bergeraklah supaya saudara bisa melihat perbuatan Tuhan selanjutnya dalam level selanjutnya dari hidup kita. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan iman harus nyata dalam hidup kita. Karena iman akan bergerak kepada iman. Percaya akan menghasilkan percaya. Percaya yang dihasilkan akan menghasilkan lagi. Artinya iman akan terus menggelinding menjadi seperti bola salju. Tapi kalau iman itu didiamkan, maka dia seperti talenta yang dikubur di dalam tanah dan mati. Oleh karena itu, biarlah iman percayamu hari ini menghasilkan perbuatan iman. Supaya engkau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih besar di dalam hidup saudara. Sama seperti orang Majus ini. Mari kita lihat pada ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ketika saudara berkata, datanglah Tuhan Yesus, saya percaya hari ini ada Tuhan di dalam hidup saudara, ada Tuhan di dalam hidup saya, ada Tuhan di dalam hidup kita. Tapi mari melihat apa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Ketika mereka masuk ke rumah itu, mereka melihat anak itu. Saudara, mereka jauh-jauh datang dengan harapan datang untuk menyembah raja. Tapi ketika mereka datang, mereka hanya masuk bukan dalam istana. Tapi mereka masuk dalam rumah. Rumah rakyat jelata. Bisa saja saudara. Bisa saja mereka berubah. Bisa saja keyakinan mereka luntur. Waduh. Yang kita harapin sesuatu yang besar, ekspektasi kita besar. Kok raja di rumah begini? Kok raja lahirnya di sini? Kok raja tinggalnya di sini? Raja apaan ini? Coba lihat. Bukan orang-orang besar yang mengelilingi dia. Tapi orang-orang seperti ini. Mereka lihat anaknya, saudara. Wah, anaknya orang biasa. Bisa saja orang Majus ini berubah ketika melihat realita itu, ketika melihat kenyataan itu. Tetapi yang terjadi, mereka justru sujud menyembah. Mereka nggak berubah. Walaupun ekspektasi mereka ketika datang pertama kali dalam kerajaan tidak terjadi. Mereka tidak melihat raja yang ingin mereka sembah dalam istana Herodes.
Justru mereka melihat raja itu ada di dalam rumah sederhana, digendong oleh ibu yang sederhana. Mereka tetap sujud menyembah. Ada kalanya ketika kita ikut Tuhan, hari-hari kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Hari-hari kita tidak sesuai dengan harapan-harapan yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap percaya. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Orang Majus ini tetap sujud menyembah. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, bukan di kerajaan, bukan di istana raja, bukan keturunan Raja Herodes, tapi hanya anak perempuan biasa. Mereka nggak berubah. Iman kepada Yesus jangan pernah berubah. Karena doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Karena ekspektasi mungkin waktu ikut Yesus berbeda dengan realita yang kau rasakan hari ini. Mari tetap percaya. Tetap beriman. Bergerak terus maju. Maju. Dan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar tergenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Selamat merayakan kelahiran Juru Selamat dalam hidup kita. Mesias itu telah lahir. Raja itu telah datang. Kalau saudara berkata hari ini, datanglah Tuhan Yesus. Tetap percaya. Tetap menyembah. Dan tetap peka dalam memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. The will of war.
berdiri bersama-sama katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang akan kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan selamat Natal, selamat hari Minggu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat semua kemurahan-Mu, terima kasih buat semua kasih setia-Mu. Kami percaya di tahun yang akan datang kami diberkati oleh Tuhan. Jalan hidup kami adalah jalan hidup dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Dan Tuhan jadikan hidup kami sebagai rumah atau bait suci tempat kediamannya. Oleh karena itu kami percaya bahwa dalam hidup kami ada Tuhan. Tuhan menyertai kami karena Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kai hologos sars egeneto. Dan firman itu telah datang mengambil bagian di dalam tubuh kami. Kami percaya tubuh kami tidak akan mati, tapi tubuh kami akan dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan, sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, bersama dengan orang-orang kudus Tuhan. Karena itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan iman dan percaya kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian dan penghasilanmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Selamat hari Natal sekali lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai dunia gembira dan
aku tambah